teman-teman pernah nggak sih kalian bertanya-tanya bagaimana cara kita bisa mengetahui fenomena di sekitar kita? Hanya dari angka, informasi, atau fakta yang tampak sederhana. Nah, semua itu bisa dijawab hanya dengan data dan statistik deskriptif. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai mulai dari pengertian data, asal-usul istilah data, terus ada jenis-jenis data, skala pengukuran, metode pengumpulan, hingga cara majikan data dalam tabel dan grafik supaya lebih mudah dipahami. Jadi siap-siap ya, karena kita akan belajar sambil melihat contoh yang nyata dan menarik dan mudah dipahami. Data adalah fakta atau informasi yang diambil dari sumber-sumber tertentu untuk dianalisis dan dijadikan pengambilan keputusan. Data tidak hanya berupa angka, tetapi bisa gambar, simbol, ataupun objek yang dapat memiliki makna tertentu. Misalnya seperti nilai ujian mahasiswa, jumlah kendaraan bermotor di jalan, dan juga jumlah anggota keluarga. Data yang sudah diolah bisa menjadi informasi yang bermanfaat seperti nilai-nilai mahasiswa. Jadi kita bisa mengetahui nilai rata-rata mahasiswa, distribusi nilai, dan juga tingkat pembelajaran mahasiswa. Jadi dengan kata lain, data itu bisa memberikan informasi yang bermanfaat guna untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu, dari mana sih asal-usul data itu? Jadi, data itu berasal dari bahasa Latin, yaitu datum, yang berarti sesuatu yang diberikan. Nah, dalam konteks statistik, data adalah informasi dasar yang diberikan untuk dianalisis agar menghasilkan kesimpulan atau informasi baru. Nah, data itu bisa diperoleh melalui berbagai cara, seperti pengamatan langsung, kemudian kuesioner, wawancara, maupun dokumentasi. Data berdasarkan sumbernya itu ada dua jenis. Yang pertama itu data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung melalui observasi, wawancara, dan kuesioner, di mana data ini dianggap sebagai data yang akurat karena sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua itu ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain seperti buku, jurnal, dan laporan resmi, di mana data ini dianggap sebagai data referensi tambahan. Contohnya ketika kita membutuhkan data mahasiswa seluruh Indonesia, kita cukup hanya mengambil dari laporan Kementerian Pendidikan. Jenis data berdasarkan sifat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kualitatif, yang kedua ada kuantitatif. Data kualitatif bentuknya berupa kategori atau sifat. Misalnya, warna, jenis kelamin, maupun tingkat kepuasan. Tapi, datanya nggak bisa diolah secara matematis, berbeda dengan kuantitatif. Kuantitatif berupa angka ataupun jumlah. Misalnya, ada tinggi badan, berat badan, maupun tingkat pendapatan. Bedanya dengan kualitatif, kuantitatif ini datanya bisa diolah secara matematis, menggunakan dengan menghitung nilai rata-rata median, modus, dan variansi. Jenis data yang diambil berdasarkan waktu ada dua. Yang pertama adalah data cross-section, dan yang kedua adalah data time series. Data cross-section adalah data yang dikumpulkan di satu waktu tertentu. Dan untuk data time series adalah data yang dikumpulkan dalam periode waktu tertentu. Jadi ini berbeda, yang satunya di satu titik waktu tertentu, dan yang satunya adalah di periode waktu tertentu. Dan untuk contohnya, mari kita simak pembahasan Mister satu ini. Hai. Di sini saya akan menjelaskan sedikit contohnya. Untuk data cross-section, bayangkan kamu sedang melakukan survei pada tahun 2024 tentang pengeluaran bulanan masyarakat. Kamu mendatangi banyak rumah tangga, ada yang tinggal di kota, ada yang di desa, ada yang berpenghasilan tinggi, ada yang rendah. Dari masing-masing rumah tangga itu, kamu mencatat pengeluaran mereka, tetapi semuanya diambil pada waktu yang sama, yaitu tahun 2024. Hasilnya menjadi sekumpulan data yang menggambarkan perbedaan kondisi antar rumah tangga pada satu periode tertentu. Sedangkan untuk data time series, bayangkan kamu hanya fokus pada satu hal saja, misalnya jumlah penumpang di sebuah bandara. Kamu mencatat jumlah penumpang itu setiap bulan selama 5 tahun. Awalnya angkanya naik, lalu turun saat pandemi, kemudian perlahan meningkat kembali. Meskipun objek yang kamu amati hanya satu bandara tersebut, datanya menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu karena kamu mengamatinya secara berkala sepanjang beberapa periode. Awal pengukuran adalah kadar diberikan ini pasti dilakukan jika bisa pakai aliansi yang tepat.
Ada 4 cara pengumpulan data. Yang harus kalau membuka menjadi undang-undang Interpol data yang digunakan untuk data talenta kategorisasi seperti jenis kelamin ataupun murid. Skala opsional digunakan untuk data dengan kategori dengan ukuran seperti ranking mahasiswa. Kemudian ada skala rasio yaitu data murid dengan cara pesawat ini kilometer misalnya kemudian atau pendekatan. Data juga dibedakan berdasarkan penyajiannya. Yang pertama itu ada data mentah, yaitu data yang baru dikumpulkan dan belum diolah. Contohnya itu seperti hasil survei responden yang belum dirangkum atau diklasifikasikan. Yang kedua ada data tersusun, yaitu data yang sudah diolah atau yang sudah diklasifikasikan, sehingga data itu lebih mudah untuk dianalisis. Misalnya seperti data yang dikelompokkan berdasarkan kategori usia, jenis kelamin, atau tingkat pendidikan. Data digunakan dengan berbagai metode tergantung dengan tujuan kemudian dan jenis data yang dikejar. Metode pengumpulan data yang umum digunakan ya bersifat observasi, kuesioner, bicara dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan dengan melihat secara langsung objek dan kejadian di suatu tempat. Sedangkan wawancara melibatkan tanya jawab dengan responden. Yang ketiga yaitu kuesioner adalah suatu pertanyaan yang diberikan kepada responden. Yang terakhir yaitu studi dokumentasi dengan mengambil data dari sebuah dokumen maupun dari kesimpulan bahwa pemilihan metode yang tepat dapat memastikan data menjadi relevan. Setelah data terkumpul, penyajian data sangat penting agar informasi mudah dipahami. Tabel digunakan untuk merangkum data dalam baris dan kolom. Contohnya, tabel distribusi frekuensi nilai mahasiswa. Tabel memudahkan kita melihat jumlah atau kategori data secara cepat dan jelas. Grafik digunakan untuk memvisualisasikan data agar lebih menarik dan mudah dimengerti. Jenis grafik yang umum digunakan yang pertama ada grafik batang untuk membandingkan jumlah antar kategori. Yang kedua ada grafik garis untuk melihat tren dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga ada diagram lingkaran untuk menunjukkan proporsi atau presentase. Dengan penyajian data yang baik, analisis menjadi lebih akurat dan efektif. Nah, jadi seperti itu teman-teman presentasi kelompok kami tentang data dan penyajiannya dalam statistik deskriptif. Semoga materi ini bisa menambah wawasan teman-teman dan teman-teman bisa mengetahui konsep dasar data serta dapat menganalisisnya. Jika teman-teman ingin mempelajari lebih mendalam mengenai statistik, yuk gabung di Ekonomi Syariah Win Gusdur, jadilah bagian dari komunitas belajar. Dan mulai petualangan di dunia data dan statistik. Terima kasih.